Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, mohon maaf kepada Sobat Aturin dan wisatawan virtual semua. Acara ini agak sedikit ada keterlambatan. Eh, Sebelumnya, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Sherin dan Rangga dari Aturin yang akan menjadi co-host dan operator dalam acara kali ini. Kembali lagi di acara virtual traveling ke destinasi wisata berkualitas dan berkelanjutan bersama Aturin. Virtual traveling kali ini sangat spesial nih, karena Aturin bekerja sama dengan para penggiat wisata di Sumatera Barat yang kali ini sangat spesial karena Aturin karena pemandunya sudah mengikuti asistensi teknis dalam program Localize SGD. Nah, pagi hari ini kita akan mengunjungi wilayah Sumatera Barat yang memiliki puspagram alam yang menarik untuk kita ketahui di hari ini. Dan semoga di kemudian hari kita bisa mengunjunginya. Nah, pada pagi hari ini kita akan dipandu langsung nih oleh Pak Indra yang berdomisili di sana. Nah, kalau begitu saya ingin menyapa Pak Indra terlebih dahulu nih. Halo Pak Indra. Halo, selamat pagi semua. Salam sehat buat kita semua. Apa kabarnya nih Pak? Baik-baik aja kan Pak? Alhamdulillah kita di Padang sehat-sehat saja. Dan kita juga berharap dan berdoa semua teman-teman sehat-sehat dan baik-baik semua. Ya, amin. Sekarang lagi di mana nih Pak? Di rumah ya? Memang lagi di rumah, belum bisa keluar kemana-mana. Kayaknya cuaca juga mau hujan di Padang. Oh, mau hujan ya Pak? Oke. Kesibukannya saat ini ngapain aja nih Pak? Saya sehari-hari di Universitas Mengata. Nah, kebetulan beberapa hari ini agak lagi santai Oke. aja. Baik Pak Indra dan Sobat Aturin semua, kita langsung saja mulai yuk. Namun sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, karena kita tergantung oleh internet, jadi semisal ada gangguan jaringan dan acara ini terputus, jangan khawatir karena kami akan segera mengirimkan link yang baru kepada Sobat Aturin semua. Nah, paling buruknya kalau acara ini tidak dapat berlanjut, kami akan tapping video bersama Pak Indra, kemudian kami akan mengirimkan rekaman videonya kepada Sobat Aturin semua. Yang kedua, jika ada yang ingin bertanya, silakan bisa bertanya melalui kolom chat di sepanjang acara. Nanti akan dibalas oleh Pak Indra di waktu-waktu tertentu. Atau juga bisa bertanya secara langsung. Silakan klik fitur raise hand, nanti saya akan mempersilakan pertanyaan di akhir sesi. Nah, pastikan juga mengikuti acara ini sampai akhir, karena kita akan ada sesi foto bersama. Kemudian, Sobat Aturin di rumah juga dipersilakan untuk membagikan pengalaman mengikuti acara virtual traveling ini. Jika ingin mengupload di Instagram, jangan lupa tag atau mention di akun @aturin.official. Saya kira cukup penjelasan untuk kali ini. Untuk itu, mari kita mulai saja virtual traveling menyelam di Sumatera Barat. Untuk Pak Indra, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat pagi, jelang siang teman-teman semua, para penikmat wisata. Mudah-mudahan kali ini kita mencoba menyajikan yang agak beda. Sebenarnya bukan beda sih. Selama ini mungkin kita di Sumatera Barat bercerita tentang alam, kuliner, dan lain-lain. Nah, kali ini saya mencoba membawa teman-teman pemandangan bawah laut kita di Sumatera itu seperti apa. Saya sendiri sehari-hari di Universitas Mengata, kebetulan kita punya unit kita mahasiswa namanya Diving Proklamator. Memang kita melahirkan penyelam di Universitas Mengata di unit ini. Juga aktif di kegiatan wisata bahari dan tentu sebagai orang kampus terkait tentang penelitian sumber daya kelautan sama terumbu karang. Silakan Pak, dilanjut slide berikutnya. Nah, kali ini titik kumpul kita di Universitas Mengata, tentu saya juga mohon izin perkenalkan sedikit tentang kampus saya. Nah, ini titik kumpul kita di Universitas Mengata. Dilanjut. Ini kampus kita di Kampus Ulak Karang, keberadaannya persis di pinggir laut. Nah, kampus ini terdiri dari yang tinggal Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Pasca Sarjana, Fakultas Pendidikan
Perikanan dan Kelautan, kemudian gedung perpustakaan. Kemudian kampus 2 kita, keberadaannya kita di Bypass Air Pecah, persis di depan kantornya wali kota yang baru. Di sana terdiri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ilmu Budaya, dan Fakultas Hukum. Kemudian kampus 3 kita berada di Gunung Pangilun. Nah, di sana terdapat Fakultas Teknologi Industri dan Laboratorium. Lanjut. Nah, dari kampus 1 Universitas Bangsa, sebelum menuju ke lokasi penyelaman, kita ajak teman-teman dulu menyelusuri Pantai Padang. Dari kampus Universitas Bangsa menuju Tugu Perdamaian hanya sekitar 1,5 kilometer. Dari sana dilanjutkan lagi ke Pelabuhan Muara atau Kota Tua Kota Padang. Nah, di sana di Pelabuhan Muara ini salah satu tempat kita menuju Mentawai bisa, juga di sana di pelabuhan kita juga bisa menuju spot-spot penyelaman. Nah, intinya di sini adalah pelabuhan tertua juga di Kota Padang sebelum di Teluk Bayur. Nah, dari sana kita lanjutkan ke Jembatan Siti Nurbaya yang juga punya legenda tersendiri. Nah, dari jembatan ini juga sudah tembus jalan baru langsung nanti ke Pantai Air Manis. Lanjut. Nah, dari Pantai Air Manis kita balik lagi sekitar 1,5 kilometer ke atas. Kita lanjutkan perjalanan ke Sungai Pinang melalui Teluk Bungus. Dari Bungus nanti kita menuju Sungai Pinang. Dari Teluk Bungus nanti ada persimpangan juga menuju PLTU Teluk Cirih. Nah, jalannya sekarang sudah sangat bagus sekali. Memang sedikit ada adrenalin tersendiri karena tikungan-tikungan tajam, tanjakan mau penurunan. Tapi selama menikmati perjalanan, rasanya akan terobatilah dengan view yang ada di sekeliling perjalanan. Lanjut. Nah, ini kira-kira lokasi penyelaman kita nanti. Dari Sungai Pinang nanti kita memakai perahu-perahu nelayan di sana atau perahu-perahu kelompok-kelompok wisata di sana. Kita akan menuju Pulau Mara atau kawasan Mande. Ini Pulau Mara, gambarnya terlihat. Itu kita juga bisa menyelam dengan penyu di sana. Atau mungkin habis ini Kak Sherin bisa kita bawa langsung teman-teman, kita lihat videonya bagaimana pesona underwaternya kita. Silakan Kak Sherin di-share videonya.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik teman-teman, itu tadi cuplikan-cuplikan di mana lokasi-lokasi kita yang bisa kita lakukan untuk diving di Sumatera Barat. Mungkin Mas Rangga atau Mbak Sherin dibantu kita bagaimana virtual tour kita melalui Google Map-nya, bisa kita pandu melalui Street View. Nah ini dia teman-teman, kita mulai titik kumpul kita, mulai perjalanan kita dari kampus Universitas Bongata Ula Karang. Ini kira-kira gambaran kampus kita. Nah ini dia. Coba masuk ke gerbangnya Mas. Terus kita dari gerbang kampus, kalau kita lurus sampai ujungnya sana. Terus, nah kita akan langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Karena kampus Universitas Bongata ini adalah salah satu atau satu-satunya kampus yang keberadaannya persis di pinggir pantai. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir hari ini sudah pernah berkunjung ke kampus Bongata. Nah ini karena pasca COVID kemarin memang kampus kita sepi dan sedikit banyak inilah daun-daunan yang kering ini belum sempat dibersihkan. Ini keberadaan kampus kita persis di pinggir pantai. Mungkin kita lanjutkan perjalanan kita ke Pantai Padang, Mas. Ke titik B. Nah, dari kampus Bongata kita menuju Tugu Merpati tadi ke Pantai Padang. Nah, ini Pelabuhan Muaro Padang. Nah, aktivitas di sini salah satu adalah jalur transportasi untuk ke Mentawai. Mentawai baik ke Tua Pejat, ke Sipora sendiri, ke Pejat, Sipora sama kemudian ke Sikakap, pakai utara, pakai selatan, dan ke Seberut. Nah, di sini pelabuhan ada kapal cepat Mentawai Fast. Kemudian juga ini kapal sebagian tempat parkirnya kapal-kapal surfing
ketika musim surfing di Mentawai. Nah, ini sebagian kapal-kapal pesiar juga mangkalnya di sini. Ini biasanya kalau bulan-bulan Agustus ke atas ini udah ramai, terutama para tamu-tamu yang suka olahraga surfing ke Mentawai. Ini kapal-kapal ini rata-rata adalah kapal barang, bawa semen, bahan bangunan dan lain-lain. Biasanya ini rute mereka ke Kepulauan Batu-Batu, ke Kepulauan Telo, Sumatera Utara. Ini parkirnya juga bongkar muatnya di Pelabuhan Muara. Ini Mentawai Fest, kapal ke Mentawai, kapal cepat, rata perjalanan kalau cuaca baik, tidak ada halangan, rata-rata hanya 3 jam kita sudah sampai ke Mentawai. Ini kalau kita lihat dari laut, itulah suasana Pantai Padang atau Pelabuhan Muara. Mas, kita lanjut perjalanan ke Pelabuhan Bungus. Nah, ini kita sekarang di Pelabuhan Nusantara Bungus. Di sini juga salah satu tempat pelayaran menuju Mentawai yang kapal jenis kapal Roro. Yang bawa mobil, bawa barang-barang yang lebih besar. Kita berangkatnya dari Pelabuhan Bungus. Nah, dengan kapal Roro rata-rata perjalanan 11 jam. Nah, kapal ini berangkat biasanya jam 7 malam dan nyampainya sekitar jam 4 atau jam 5 subuh di tujuan. Baik di Muara Seberut, di Pejat, maupun di Cilacap. Nah, dengan kapal ini rata perjalanan ke Mentawai 11 sampai 14 jam. Nah, di sini juga salah satu sentra pelabuhan perikanan di Pantai Barat, pelabuhan perikanan. Juga sebagian tempat exitnya dari kapal-kapal pesiar yang bawa tamu-tamu untuk surfing ke Mentawai. Oke Mas, kita lanjut dari Pelabuhan Bungus menuju Sungai Pinang, tempat kita entry untuk melakukan penyelaman. Nah, kita sekarang sudah sampai di Sungai Pinang. Lama perjalanan kita dari Kota Padang, kalau kita mulai dari Kota Padang menuju Sungai Pinang ini sekitar 1 jam. Jalan cukup bagus karena jalannya masih baru dan sedikit agak menantang juga karena ada beberapa tikungan tajam dan tanjakan maupun turunan yang cukup menantang. Tetapi dengan hati-hati aman lah, karena sepanjang perjalanan nanti para pengunjung akan terobatilah dengan view sepanjang jalan yang sangat memanjakan mata sekali. Nah, ini di Pantai Manjuto juga salah satu bisa tempat kita menuju Pulau Marak, itu yang kelihatan Pulau Marak di belakang kapal. Mungkin langsung kita menuju Pulau Maraknya, Mas. Nah, ini kawasan Mande. Nah, dari perjalanan ini kita bisa tembus semuanya ke kawasan Mande dan nanti keluarnya nanti bisa sampai ke pesisir selatan. Boleh mungkin Pulau Pisang, Pulau Pagang itu juga boleh, Mas. Apa? Nah, ini kita di Pulau Pagang. Nah, Pulau Pagang
Dari Sungai Pinang kita ke Pulau Pagang dengan perahu-perahu nelayan atau yang sudah disediakan pada pegiat-pegiat wisata di sana, hanya ke jarak tempuh sekitar 45 menit. Kalau dari Sungai Pisang kita juga rata-rata sama 45 menit. Nah, di sini salah satu juga bagian selatannya, salah satu tempat spot diving yang terbaik juga. Dan untuk penyelam pemula di lokasi ini relatif kita rekomendasikan untuk belajar divingnya di pulau ini. Nah, sekarang dari pulau ini mungkin kita bawa teman-teman menyaksikan secara umum atau secara keseluruhan bawah laut Sumatera Barat itu seperti apa. Mungkin bisa diputarkan videonya, Mas. Oh my God. Tunggu sebentar ya teman-teman, sepertinya operatornya sedang ada kendala sedikit. Salah satu destinasi wisata di Sumatera Barat adalah kawasan Mandeh yang terletak di Kecamatan Koto 11, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Kawasan ini hanya berjarak 56 km dari Padang dengan luas kurang lebih 18.000 hektar. Pada bulan Oktober telah ditetapkan Presiden RI Joko Widodo sebagai kawasan wisata bahari terpadu Mandeh. Disebut sebagai kawasan Mandeh karena salah satu kampung yang ada di kawasan ini bernama Kampung Mandeh, yang terkenal di bagian tengah Teluk Caroco, Tarusan. Di puncak Mandeh dan puncak Paku, view indah akan menjadi latar setiap objek yang diabadikan. Ada 9 pulau yang dapat dilirik dari satu titik. Di antaranya ada Pulau Setan besar dan kecil, Pulau Sironjong besar dan kecil, Pulau Cubada, Pulau Pagang, Pulau Ular, Pulau Marak, dan Pamutusan. Selain view dari kedua puncak tersebut, keindahan bawah laut kawasan tersebut juga memiliki spot-spot diving bagi peminat wisata khusus.
Spot-spot penyelam tersebut antara lain di Pulau Sironjong Gadang. Di pulau ini bisa dilakukan aktivitas snorkeling maupun dengan penyelaman scuba. Jika melakukan aktivitas snorkeling atau diving, Anda menyaksikan taman laut hasil transplantasi terumbu karang yang dilakukan oleh Diving Proklamator Universitas Bung Hatta. Bersama dengan masyarakat yang telah dilakukan sejak tahun 2012. Pertumbuhan terumbu karang hasil transplantasi yang tumbuh subur tersebut menjadikan panorama bawah lautnya semakin indah. Usai menyelam di Sironjong Gadang, aktivitas penyelaman juga dapat dilakukan di Sironjong Kete. Di lokasi ini juga terdapat untuk melakukan aksi cliff jump, yakni meloncat dari ketinggian 15-20 meter langsung mencebur ke laut. Menyelam di wall salah satu bagian pulau ini menjadikan tantangan tersendiri bagi penggemar selam. Dan jika beruntung, saat menyelam akan ditemani oleh beberapa ekor penyu selalu ada di kawasan tersebut. Salah satu destinasi unggulan wisata selam di kawasan ini adalah spot ship dive, yakni menyelam di bangkai kapal MV Bailongan Nederland. Kapal dagang Belanda buatan tahun 1915 itu dulunya digunakan untuk mengangkut hasil bumi dan keperluan pihak Belanda lainnya, dan tenggelam di dasar laut kawasan Mandeh tahun 1942 setelah dibombardir tentara Jepang. Bangkai kapal sepanjang 70,6 meter, lebar 11,6 meter ini kondisinya relatif masih utuh dan belum tersentuh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bangkai kapal ini harus segera ditetapkan sebagai kawasan konservasi arkeologi bawah laut. Spot-spot diving lain yang juga menyajikan pemandangan bawah laut yang luar biasa adalah di Pulau Cubada. Pengelola Pulau Cubada ini malahan telah memberi nama spot-spot penyelaman dengan nama Pantai 5, Pantai 4, dan nama-nama lainnya. Dalam satu hari perjalanan, aktivitas penyelaman di kawasan Mandeh dapat dilakukan 2 kali penyelaman karena spot-spot penyelaman yang relatif dekat dari Pulau Cubada atau Sironjong. Penyelaman dapat juga dilakukan di bagian selatan, utara, dan timur Pulau Mara, serta di Pulau Pagang.
Silakan Mbak Terima Susi. kasih untuk Pak Indra atas penjelasannya. Sangat menarik sekali ya Sobat Aturin. Silakan bagi Sobat Aturin juga wisatawan virtual yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau dapat mengaktifkan mikrofon. Pak, saya ingin bertanya nih Pak, kalau usia minimal untuk bisa diving itu minimalnya berapa tahun ya Pak? Apakah ada usia minimalnya? Baik Mbak Shirin, sebenarnya batasan umur ya idealnya memang 4 tahun ke atas lah atau 5 tahun ke atas ya, karena kita akan bermain di air harus sedikit sudah mengerti dengan bahasa-bahasa isyarat yang kita ajarkan ke anak kita. Karena kan umur 4 tahunan kan masih bayi, setidaknya masih sudah bisa lah kita ini kan ajarkan menyelam. Baiknya. Kemudian syaratnya sendiri menyelam itu bagaimana? Terutama yang khusus untuk belajar menyelam itu yang tidak boleh sebaiknya jangan, pertama adalah epilepsi, kemudian sakit jantung. Ini sebaiknya yang dua ini agak dihindari lah, karena olahraga selam kan termasuk salah satu olahraga yang berisiko tinggi. Itu Mbak Sirin. Oke Pak, ini ada pertanyaan dari Kayuda Satya. Saya bacakan ya Pak. Yang pertama ada terkait lokasi yang disebutkan tadi seperti Pantai Air Manis, Tugu Merpati, dan Pelabuhan Muaro. Untuk transportasi umum seperti apa yang mudah dijangkau Pak? Langsungnya Mbak Sirin. Ya. Halo Mbak Yuda, Pak Yuda, Bro Yuda. Nah, ini teman saya nih, Pak Sirin. Pernah bawa dia, kita pernah snorkeling di Pasumpan ya, Bro Yuda. Terkait ke lokasi Pantai Air Manis, Tugu Merpati, Pelabuhan Muara, ini semua bisa ditempuh dengan via darat, jalan darat. Bisa dengan mobil, dengan motor. Nah, lebih enaknya kan dengan sepeda, baik pagi maupun sore-sore. Dimanapun titik entry kita, apakah dari kampus, dari pasar, atau di mana, menuju Tugu Merpati, Pelabuhan Muaro, sampai ke Air Manis, ini bisa ditempuh dengan transportasi umum. Sepeda motor mungkin, mobil, sepeda, dan lain-lain. Nah, memang secara ini transportasi umum memang tidak tersedia melalui rute ini. Dan lagian era sekarang rata-rata transportasi umum kan ya sedikit sudah mulai beralih. Pengguna transportasi umum kan umumnya sekarang sudah mulai beralih ya ke pola transportasi yang lain. Demikian Pak Yuda. Kemudian ada pertanyaan kedua nih, terkait penyelaman, memang ada spot khusus dan bulan-bulan tertentu ya Pak. Tadi kan sempat disebutkan bulan Agustus itu yang ramai katanya. Ya, memang spot-spot tertentu kita di Sumatera Barat tidak ada sebenarnya sepanjang masa bisa, sepanjang tahun bisa. Nah, memang kan yang agak ramai itu, yang lebih ramai itu memang masuk bulan Agustusan ke atas. Karena terkait dengan dengan wisatawan sendiri yang mungkin punya waktu. Nah, kemudian terkait dengan penyelam ini kan kita sangat tergantung juga dengan alam. Memang bulan Agustus sampai September atau Oktober itu tapi sekarang kita agak sedikit susah kita membaca perubahan cuaca ini. Dengan apa istilahnya sekarang? Cuaca ekstrim. Ya, karena biasanya bulan Agustus sampai Oktober September itu cuaca laut itu relatif lebih tenang, ombak lebih kecil, kita menuju ke lokasi penyelaman itu lebih cepat. Kita lihat patokannya tahun kemarin atau 2020 kemarin itu kalau udah masuk siang, artinya udah mulai sorean jam 3-an ke atas atau jam 3-an ke atas, itu masyarakat lokal atau kita menyebutnya kan musim selatan. Nah, ketika musim selatan ini ombak relatif agak besar. Nah, kalau penduduk lokal menyebutnya dengan galoro, istilahnya galoro. Jadi kalau kita dengan speedboat atau perahu wisata yang disewa-sewakan nelayan itu penduduk atau pegiat-pegiat wisata, kecepatannya terpaksa diturunin.
Nah, kalau enggak nanti para penumpang di atas bot atau perahu bisa basah. Dan biasanya perjalanan satu spot ke spot yang lain bisa ditempuh 1 jam. Nah, karena ombak besar dan sedikit menantang, artinya arah gelombang dengan arah perahu berlawanan, jadi relatif lebih lama, agak menambah waktu di perjalanan. Itu sementara Mbak Sering. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga nih, terkait penyelaman. Jika bukan penyelam atau penyelam pemula dan tidak memiliki peralatan menyelam, bagaimana Pak? Apakah di Padang ada yang menyewakan atau gimana? Terkait penyelaman bagi teman-teman yang tidak bisa menyelam, ada kita namanya istilahnya discovery diving. Artinya belajar menyelam saat itu juga. Nanti akan didampingi oleh instruktur. Jadi syaratnya penting, syarat utama yang penting untuk belajar menyelam adalah bisa bernapas. Itu poin intinya. Nanti akan diajarkan cara menyelam yang benar, dibawa ke kedalaman tertentu, itu rata-rata hanya sampai kedalaman 5 atau 8 meter, itu kita bawa. Nanti yang tidak bisa menyelam sama sekalipun, bahkan yang tidak bisa berenang sekalipun, bisa kita bawa menyelam. Nah, terkait peralatan, di Padang sudah ada beberapa yang menyewakan peralatan selam. Memang secara secara pengelolaan dive center di Padang belum ada, sudah ada, tetapi dia keberadaannya di pulau. Yang dikelola oleh Padang Diving itu di Pulau Senyaru namanya. Bahkan dia klaim sendiri nama pulau itu dengan nama dia sendiri, jadi Bob Island. Nah, di sana sudah ada alat. Dan kita di Bung Hatta sendiri juga sediakan peralatan selam. Teman-teman yang ingin menyelam, tidak ada peralatan, tidak bawa peralatan, kita layani untuk penyewaan dan pendampingan. Ini sepertinya Pak Dante ingin bertanya. Silakan Pak, nyalakan mic-nya saja langsung. Kita lanjut dulu saja ya. Halo, sudah bisa? Oh, sudah terdengar. Maaf, salam proklamator Pak In. Salam proklamator Pak Dante, Bang Dante. Pak In, saya ada beberapa pertanyaan. Ini maaf, saya lagi mobile ya. Ya, silakan Bang. Harga paket ini gini. Saya mungkin dan teman-teman lain juga butuh informasi tentang harga paket. Kalau kita badan kosong, kira-kira berapa harganya Pak In? Mereka juga masih newbie atau tidak untuk dive. Gimana tadi lokasinya Bang Dante, agak terputus-putus? Kalau untuk nyelam, kita datang tidak membawa alat dan juga tidak mengerti dengan penyelaman, tapi penyelam. Kira-kira berapa harganya Pak? Ya, terima kasih Bang Dante. Sebaiknya karena memang peralatan selam ini di tempat-tempat tertentu, artinya misalnya Bang Dante ke Pasumpahan atau ke Pulau Siranda, memang peralatan selam di sana belum tersedia. Nah, sebaiknya memang kalau ada rencana mau diving artinya walaupun belum bisa diving tapi ingin belajar diving, sebaiknya dikontak 1 hari sebelumnya, karena kan peralatan diving ini samalah dengan kegiatan abang sendiri, kan perlu prepare kita, persiapan dan lain-lain. Nah, soal biaya ini relatif Bang, bisa relatif dari jarak yang kita pilih ataupun lokasi, jarak atau lokasi yang kita pilih maupun berapa orang kita yang akan. Tapi rata-rata kita pernah di Serandah ini sebelum COVID kita buka ini semacam discovery diving ini Bang Dante. Kita bawa peralatan 1 hari sebelumnya, kita standby di sana. Kita buka semacam semacam penyewaan peralatan dan pendampingan
macam galeri lah kita buka di sana. Itu untuk teman-teman yang ingin discovery diving saat itu juga, itu kita patok biayanya 300.000 per orang. 300.000 per orang, dia sudah include dengan peralatan, pendampingan semua, termasuk juga dengan foto underwater pun kita layani. Itu Bang Dante. Baik, makasih. Ini kita spotnya kita apakan di kawasan Mande aja. Di kawasan Mande kemungkinan bisa, maksud saya gini, kemungkinan bisa sebagai salah satu atraksi di dalam trip saya nantinya yang akan saya masukkan. Makanya saya butuh rate-nya antara berapa ke berapa dan durasinya berapa lama tamu kita handle. Oke, bisa nanti saya apakan Bang Dante, saya kirimkan semacam itinerary-nya atau brosurnya melalui Bang Dante. Karena memang saya lupa juga nih untuk di acara kita hari ini ditampilkan. Karena rata-rata kalau kita di kawasan Mande itu artinya include, memang abang yang handle, artinya kita jual paketnya itu per orang itu ke kawasan Mande hanya sekitar 800 ribuan sampai 1.250.000 per orang. Nah ini tergantung berapa orangnya kita. Tapi itu udah include di termasuk boardnya, makan siangnya, apa-apanya. Nah, mungkin untuk abang sendiri nanti yang mengelola paketnya tentu ibaratnya kalau kita orang Padang nanti tentu harga pokok yang kita sampaikan ke abang. Nah berikutnya tentu abang lah yang kelolanya gitu. Oke, makasih Pak In. orang yang punya ini ya, mainnya. Oke, makasih. Oke Bang. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Ini ada pertanyaan terakhir yang tadi yang belum dilanjutkan dari pertanyaan Kak Yuda. Terkait terumbu karang, tadi saya lihat di video ada yang rusak, Pak. Sangat disayangkan ya, karena untuk memperbaiki terumbu karang yang rusak itu butuh waktu yang lama. Nah, bagaimana nih pendapat Pak Indra terkait hal ini? Betul Bro Yuda, itu video kita memang video yang udah agak lama, bukan lama sih, masih terbaru juga lah, tahun 2015. Selain rusaknya terumbu karang ini karena perilaku dari kita sendiri, juga kan karena alam. Nah, juga pelaku dari wisatawan sendiri juga sangat merusak. Artinya gimana? Ketika dia snorkeling, apalagi tidak didampingi oleh pemandu yang berpengalaman atau hanya sekedar snorkelingan, dia tidak memperhatikan karang atau terumbu karang kita di bawah. Ya injak-injak, ya ambil untuk souvenir dan lain. Jadi salah satu pelaku perusak terumbu karang sendiri adalah memang wisatawan sendiri. Nah, ini perlu nanti siapapun yang jadi guide-nya membawa tamu-tamu kita berwisata bahari, tolong diingatkan agar jangan menginjak-injak karang, mengambil untuk souvenir, dan juga membuang sampah, terutama sampah plastik. Nah, kenapa? Ketika karang itu patah, untuk pertumbuhan dia perlukan waktu berpuluh-puluh tahun. Nah, jenis yang tercepat itu seperti di video tadi kan yang kita lakukan, yang jenis karang acropora namanya. Kalau kita lokal menyebutnya sebagai karang jari, nah itu yang memang yang agak tercepat pertumbuhan, dia perlu waktu 20 tahun. Nah, karena pertumbuhannya apa? 1 sampai 2 cm dia perlu waktu 1 tahun. Nah, apa yang kita lakukan? Sekarang sebenarnya Bu Linda sudah mulai berkembang dari beberapa pegiat wisata di kawasan Mande, baik Pagang, Pasumpahan, Pemutusan, Sirandah, dan lain-lain, semacam berlomba-lomba ikut menanam karang yang namanya transplantasi. Jadi disediakan bibit, disediakan substratnya. Nah, nanti para wisatawan menanam karang di substrat yang sudah ditentukan dan dikasih label nama. Misalnya karang ini ditanam oleh Ida tanggal sekian, bulan sekian. Nah, dengan harapan apa? Satu atau 2 tahun ke depan atau 3 bulan ke depan dia akan datang lagi melihat apa yang dia lakukan.
Misalnya nanti misalnya 4 atau 5 tahun kemudian dia datang lagi, dia pasti bawa mungkin anaknya, cucunya dan lain, dia akan sampaikan, ini loh, ini kakek yang tanam beberapa tahun yang lalu, ini ayah loh yang tanam. Nah, ini sudah mulai berkembang. Jadi polanya berwisata sambil menanam karang. Itu Pak Yuda, ini sudah mulai, beberapa sudah ada yang mulai lakukan hal-hal seperti ini. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Shanta. Saya mau tanya Pak, apakah ada kegiatan lain selain diving? Mungkin ada menggunakan permainan air atau berlayar di kapal untuk menuju lokasi lain. Dan apakah harga paket itu udah termasuk akomodasi dan penginapan dari pihak travel di situ, Pak? Terima kasih Mbak Sherin, yang ini pertanyaan dari Santa. Ini tergantung Mbak Santa, tergantung dari travelnya sendiri menjual paket seperti apa. Ada juga mereka yang hanya jual paket, hanya sekedar menyediakan perahu. Ada juga yang menyediakan sudah include semuanya. Nah, tergantung dari bagaimana pihak travelnya yang menjual paket. Ada juga yang sudah include ya semuanya, mulai dari dijemput bandara sampai semua sampai nanti diantar kembali ke bandara. Jadi tergantung dari pihak travelnya paket yang dijualnya seperti apa. Nah, kadang-kadang kan memang tamu-tamu kita ini, wisatawan ini kan memang dia tidak mau repot. Jadi sudah include semuanya, mulai dari bandara, semua aktivitas, mulai dari makan siang, sarapan, penginapan, permainan-permainan dan lain-lain, sampai nanti ke bandara lagi. Jadi tergantung pilihan ke yang ingin wisatawannya. Begitu kira-kira Mbak Santa. Saya ingin bertanya Pak, kalau di kawasan Mande itu tempat penginapannya itu ada di pulau apa aja Pak? Apakah di setiap pulau itu ada tempat penginapannya? Nah, di sejalan dengan perkembangan kawasan Mande, itu sudah banyak sekarang tersedia penginapan-penginapan. Mulai kita dari Sungai Pisang juga sudah banyak homestay yang disediakan oleh penduduk sendiri. Ke pulaunya kita misalnya ke Pulau Pasumpahan juga sudah ada penginapan. Ke Sirandah atau Pulau Sirandah nanti juga sudah ada tersedia penginapan di sana. Ke Pulau Pagang juga sudah tersedia. Nah, kemudian di kawasan Mande sendiri, di Sungai Pinang begitu juga sudah ada tersedia beberapa homestay. Kotek-kotek pun juga sudah tersedia, mulai dari rimba bags, macam-macam. Kemudian di Sungai Nyalonya sudah ada baga pigs juga. Nah, artinya soal penginapan di kawasan Mande ini secara umum sudah tidak persoalan lagi sekarang. Banyak pilihan, tergantung kita pilih yang mananya lebih. Untuk harganya kisaran berapa ya Pak kalau penginapan itu? Kisaran rata-rata standar gitulah. Bermisal kita homestay penduduk, artinya di rumah-rumah penduduk kita, itu kisarannya hanya 250.000 per malam. Itu kalau di homestay. Tapi kalau sudah yang kotek yang sudah dikelola oleh pemilik pulau yang dikelola secara bisnis, itu memang relatif sedikit agak tinggi. Kisarannya sekitar 500.000 sampai 350.000 per malam. Kalau untuk tempat makannya Pak, di setiap pulau juga ada ya Pak ya? Tempat makan biasanya disediakan langsung oleh pengelola pulau. Nah, beda aja, jadi tergantung ini di pulau-pulau itu sendiri. Kalau misalnya kita homestay one day, artinya bermain-main seharian di pulau. Salah satu dampak dari wisata adalah kan mengangkat perekonomian masyarakat sekitar. Nah, masyarakat sekitar yang di kawasan di pulau yang sudah semacam jadi mass tourism, nah, itu penduduk sekitar kan dia buka semacam warung, buka kedai yang juga jualan nasi, yang biasa-biasa lah, artinya buat ganjal perut. Artinya kalau untuk one day kita jangan khawatir, di pulau tersedia buat makan siang. Atau ya kan tergantung pilihan kita lagi. Nah, kita beli misalnya nasi makanan di luar, kita makannya di pulau. Ini banyak tersedia. Di sepanjang jalan banyak tersedia. Dan semuanya sehat dan halal. Biasanya makanan yang terkenal di Mande itu apa ya Pak?
Yang terkenal di Mande itu sebenarnya adalah rendang lokan. Oh, Rendang lokan. Sebenarnya rendang lokan itu adalah produk dari Surantif, jauh lagi dari Tainan sebenarnya. Nah, tapi kan dibawa karena memang penduduk lokal sendiri kawasan Mande juga sudah bisa bikin. oke. Jadi buat teman-teman yang ingin ke Padang, Sumatera Barat, baiknya ditimbang dulu badannya sebelum datang. Kenapa? Nanti udah balik dari Padang, timbang lagi berapa kilo naiknya. Silakan, mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya lagi, boleh. Pak, untuk di setiap spot itu tuh kira-kira ada berapa jenis ikan, Pak, sama terumbu karangnya? Berapa jenisnya memang agak susah juga kita dapatkan ya sirinya berapa enggak. Tapi rata-rata jenis terumbu karang di Sumbar di Sumatera Barat ini mengikuti apa jenis-jenis terumbu karang yang ada di Indonesia secara umum. Di setiap spot, tiap lokasi dia akan berbeda. Misalnya kalau kita di kawasan Mande tadi, dia lebih banyak karang yang berupa karang jari tadi atau aquaphora. Kemudian juga banyak jenis karang meja yang kayak tadi namanya kalau di kami di penelitian itu namanya karang meja atau tambulet, artinya aquaphora tambulet itu relatif. Kemudian juga karang daun atau karang folius, dan ikan-ikan sendiri itu tentu jenisnya relatif lah, jenis-jenis ikan karang yang bermain-main di karang. Kalau lebih jauh kita ke tengah, nah jenis karangnya beda lagi. Memang agak jauh kalau dari kawasan Mande kita atau dari Pelabuhan Muara Padang menuju ke sana itu waktu sekitar 2 jam lebih dengan bot 2 kali 40 HP. Nah, keuntungannya apa kalau kita jauh ke tengah? Nah, kecerahan perairan sangat mendukung, visibility kita sangat mendukung. Jadi sangat sayang kita kalau hanya sekedar snorkeling ke tempat yang terluar. Baiknya memang diving. Diving, Pak. Ya. Emang bagusnya. Ini ada salamnya dari Kak Yuda. Terima kasih Pak Bro Indra Wabi. Semoga pandeminya segera usai ya, biar bisa bebas traveling. Mohon maaf nih nggak bisa ikut sampai selesai, ada kegiatan lain. Semoga Salam kembali Bro Yuda. Kapan-kapan diajak kami ke Raja Ampat atau ke Gunung Kerinci. Untuk sekarang di kawasan Mande itu gimana Pak terkait adanya pandemi? Apakah kegiatannya masih berjalan secara lancar apa gimana Pak? Yang pasti pasca pandemi semua terdampak, juga termasuk kawasan Mande. Nah, namun dalam perjalanan sekarang sudah mulai bangkit kembali, tetap dengan protokol yang sangat ketat. Tapi kan persoalannya sekarang kan memang kitanya atau wisatawannya yang sekarang masih agak ragu-ragu dan jaga-jaga. Sudah mulai bangkit, sudah mulai ramai kembali, dan memang ada beberapa pembatasan-pembatasan. Misal, biasanya satu bot itu memang dia kapasitas dia 20 sampai 25 orang. Nah, sekarang memang dibatasi bot itu hanya maksimal 15 orang. Nah, kalau tamu si operator misalnya ada 30 orang, dia terpaksa harus bawa 2 bot. Nah, yang biasa karena relatif lebih aman, sangat aman. Kapasitas bot itu hanya 20 sampai 25, kan ada sedikit namanya apa? Dispensasinya 2 orang 3 orang ini bisa 1 kali. Jadi sekarang ada pembatasan kapasitasnya 25 ya dibatasi hanya maksimal 15. Tapi sekarang sudah mulai bangkit lagi Mbak, ini sudah mulai ramai. Sabtu dan Minggu rekan-rekan sudah mulai ramai lagi, walaupun tidak seramai yang sebelum COVID. Apa perlu kayak surat bebas COVID gitu Pak? Kayak surat rapid test atau kayak PCR? Tidak perlu Mbak. Itu memang selama pandemi ini di Sumatera Barat, yang perlu itu hanya surat-surat seperti itu hanya ketika kita di bandara. Hanya ketika di bandara. Itu kunjungan biasa, misalnya kita ke tempat A, tempat B, tempat C. Yang penting prokes. Kalau kita nggak pakai masker, memang sedikit agak ditegur.
Ya sederhananya gini, saling ingatkanlah, bro, tolong dong maskernya dipakai. Dan kita lihat hari ini kita memakai masker ini sama lah seperti kita pakai helm dengan sepeda motor sekarang. Kalau kita nggak pakai masker keluar ada sesuatu yang kurang. Nah, sama yang kita pakai sepeda motor, walaupun udah jalan ada yang lupa, helm lupa, pasti jemput lagi, kayak gitu. Nah, kemudian di tempat-tempat wisata yang memang dikelola secara ini, semua prokes itu sangat diberlakukan. Cuci tangan disediakan netizen, cuci tangan, dan kalau tidak punya masker tamu-tamu itu disediakan. Sekian, Mbak. Oke, Pak. Mungkin dari Sobat Aturin atau wisatawan virtual, ada yang ingin bertanya lagi, silahkan. Masih dibuka sesi pertanyaannya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya, Pak ya. Oh gini Mbak Sirin, Mbak Sirin kapan ke Padang? Saya ngajak Mbak Sirin datang ke Padang. Atau teman-teman Aturin, ayo kapan Boleh. wisata offline-nya kapan ke Padang? Habis pandemi kali ya, Pak, atau akhir tahun? Nah, persoalannya sekarang pandemi ini kapan berakhir? Iya, benar, Pak. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya. Amin. Sahabat-sahabat Aturin bisa mengunjungi Padang ini secara offline. Betul. Dengan catatan tadi ya Mbak Sirin, ingat-ingat berat badan sebelum datang. Siap, Pak. Kenapa? Karena makanan Padang ini enak dan enak sekali. Siap, Pak. Izin nambah. Izin tambahan. Ya, silakan, Pak. Tadi ada tanya tentang yang dibilang Pak In benar. Kalau berangkat itu ditimbang dulu berat badannya. Kalau cuma kemarin itu ini biasa 3 kali bisa 5 kali nantinya. Terus di kawasan Mande itu banyak ikan segar, juga rendang gurita, dan mungkin aja kepala ikan karang itu cukup enak di sana. Mungkin kalau di harga contohnya di harga di tempat saya, kepala ikan karang itu harganya sampai 200.000 per porsi. Kalau di sana 50.000. Makannya cukup murah di sana. Untuk spot wisata bisa kita tambah yang lain kalau di sana di Sumatera Barat. Sekarang kita bahas tentang selam, diving cukup menarik. Saya udah lama nggak diving. Dulu waktu masih kuliah dulu diajak sama Pak In diving. Dan sudah sekian puluh tahun saya nggak diving. Demikian Pak, mungkin teman-teman ada yang apa bisa kontak Pak In nantinya, minta kontak In, nanti kita coba bantu di sana. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih masukannya Bang Dante. Mudah-mudahan Abang bisa diving lagi. Ayo menyelam ke Sumbar. Ya, kita cari waktunya Pak In. Dan mungkin izin Mbak Sirin, saya udah mulai viralkan sedikit atau bantu viralkan hashtagnya kita. Semua bisa menyelam atau ayo menyelam ke Sumatera Barat. Ayo menyelam. Silakan. Tantangan dulu Mbak Sirin sama Pak In. Oh, gitu ya Pak ya. Dulu pernah saya tawarkan bagaimana kalau orang tidak bisa berenang kolam. Karena
saat saya ke spot wisata di tempat lain, bisa. Nah, bagaimana teman-teman proklamator diving bisa akhirnya terpicu juga jadinya, semua bisa menyelam. Terima kasih banyak ya Pak Dante atas penjelasan lebih lanjutnya. Sangat menarik sekali nih teman-teman. Semoga bisa cepat-cepat ke sana ya, ke Mandeh. Amin. Amin. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi atau apa ya? Apa ada tambahan lagi Pak dari mungkin Pak Indra? Ada tambahan sedikit Mbak Serin. Silakan, Pak. Selain dari itu wisatawan minat khusus ini khususnya diving, di luar dari beberapa spot-spot kita tadi, itu baru hanya kita di seputaran Pantai Padang. Belum lagi ke Mentawainya. Mentawainya aduh lebih luar biasa lagi. Lebih terkenal, Mentawai memang lebih terkenal dengan surfingnya maupun ke pedalamannya. Itu biasanya Bang Dante itu yang sering bawa tamu-tamu dia khusus ke pedalaman bagaimana masyarakat aslinya Mentawai. Kita juga punya spot-spot diving air tawar. Itu sudah kita explore. Misalnya di Marto Aye Dingin Paninggahan Solo. Dia semacam kolam alami, kolam mata air yang airnya sangat jernih dan dingin. Asiknya apa di sana? Kira-kira dia ada taman tumbuhan-tumbuhan khas air tawar di bawahnya di dasar, dan ke dalamnya tidak terlalu dalam, hanya 1 sampai 1,5 meter. Kira-kira mungkin teman-teman yang sudah sangat terkenal kan seperti di Ponggok ya, yang di Jogja. Nah, kayak seperti itulah. Itu sudah kita eksplor juga, itu ada di Solo, Kabupaten Solo. Kemudian pemandian umum Batang Tabik di Kabupaten 50 Kota. Nah, di sana juga sangat asik untuk melakukan diving air tawar. Nah, kelebihannya Pak, memang airnya sangat jernih, ikan-ikannya banyak, dan cuma ya itu dinginnya yang nggak tahan. Paling kita tahan hanya 15 menit, 20 menit, kemudian menggigil. Jadi nyampe begitu keluar di kolam, sebaiknya ke warung-warung di sana atau kita bawa sendiri sudah di request kopi atau apalah yang hangat-hangat, nggak dinginnya minta ampun. Itu tambahan Mbak Serin. Kalau itu ada tiket masuknya nggak Pak ke area situ? Tiket masuknya memang tiket masuk standar biasa saja, per orang 5.000. Oh, iya. Memang dikelola oleh secara swadaya oleh masyarakat, bekerja sama dengan Pemda, dan parkirnya pun juga demikian. Parkirnya semi ditetapkan. Nah, intinya kalau bahasa kita di Padang itu Pak, ala kadarnya. Walaupun dibikin tarif misalnya motor 2.000, mobil 5.000, tapi tidak ada yang mungut. Hanya ditaruh berupa tibing istilahnya atau peti. Sudah wisatawan yang meninggalkan masukkan di dalam. Kadang kita kan iseng juga, kita intip. Nggak ketemu yang lembaran 2.000-an atau 1.000-an, yang ketemu itu lembaran 5.000-an, 10.000-an. Ada beberapa spot-spot wisata yang kayak gitu pengelolaan parkirnya, tapi ada yang ngatur. Ada yang mengarahkan parkirnya di sini, mau keluar ada yang bantu. Tapi petugas yang bantu itu tidak pungut langsung dia ke sopir atau yang punya mobil. Sediain semacam itu aja, kotak amal. Kayaknya lebih banyak hasilnya daripada dipungut. Sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi ya, Pak.
Kayaknya tutup aja kali ya, Pak? Apa gimana? Kalau udah cukup, Mbak Sirin, boleh. Oke, tidak terasa ya sudah hampir 1 jam bersama Pak Indra, bercerita dan memandu secara virtual. Tidak terasa juga kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak nih untuk Pak Indra dan Sobat Aturin juga wisatawan semua, sudah mengikuti acara trik ini. Nanti saya akan kembali lagi ke Pak Indra untuk closing statement ya, Pak. Nah, Sobat Aturin dan wisatawan virtual di rumah, acara virtual traveling menyelam di Sumatera Barat pagi ini merupakan rangkaian terakhir dari Festival Wisata Virtual Ranah Minang. Jadi, jika Sobat Aturin semua yang mau mengikuti acara virtual traveling dengan tema lain, silakan untuk mendapatkan tiketnya di loket.com. Nah, sebelum kita foto bersama, saya ingin ke Pak Indra terlebih dahulu lagi nih untuk closing statement-nya. Silakan untuk Pak Indra, saya persilakan. Baik, terima kasih teman-teman Aturin. Yang penting semua bisa menyelam. Jangan takut yang bisa menyelam, jangan takut ada semacam mitos bagaimana dengan ikan hiu, ketemu nanti ikan hiu, jangan takut karena hiu tidak menggigit, tapi hiu adalah teman buat kita semua. Nah, yang penting semua bisa menyelam, bisa belajar, ada semangat, ada keinginan, pasti bisa. Dan mari datang ke Sumatera Barat untuk menyelam, kita siap untuk mendampingi. Terima kasih. Oke, Pak. Semoga kita semua bisa ke Padang ya segera untuk diving nih. Senang Kita banget, tunggu. ramai banget. Oke, Pak Indra. Sekarang kita akan masuk ke sesi foto bersama nih. Untuk Sobat Aturin semua, jika berkenan, silakan menyalakan videonya. Nanti kita akan mengambil foto yang akan dibantu oleh operator. Silakan kepada Rangga untuk mengambil foto. Yes. Ya Kak, jika berkenan bisa dinyalakan kameranya ya. Oke, sudah ya. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Ini tanda penyelam nih, oke. Tanda oke, tanda dia siap. Oke. Oke, baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Indra dan Sobat Aturin semua. Akhir kata kami pamit undur diri. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan dan sampai jumpa di virtual traveling selanjutnya ya. Sampai jumpa semuanya. Selamat berakhir pekan. Ayo ke Sumatera Barat. Ayo ke Sumatera Barat. Semua bisa menyelam. Semua bisa menyelam. Ya, Terima kasih ya Pak. Ya, makasih semua. Ingat Sampai dari jumpa. liburan terakhirmu, kamu yang tidak tahu ingin pergi kemana, atau mungkin cuma mengunjungi tempat wisata yang umum. Bahkan kamu juga mengambil foto di tempat yang sama seperti kebanyakan orang. Karena kurang maksimal dalam merencanakan perjalanan membuat kamu menemui tempat wisata belum buka. Harga tiket lebih mahal dari info yang didapat. Jalanan tidak mulus, jarak antar wisata terlalu jauh sehingga sampai di wisata tujuan sudah gelap. Padahal masih banyak tempat wisata lain yang indah dan menarik di sepanjang perjalanan. Kamu ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari liburanmu kemarin? Dengan Aturin, kamu bisa mendapatkan rekomendasi perjalanan sesuai budget dan kategori yang kamu sukai dengan mudah. Kamu dapat menemukan ribuan referensi rencana perjalanan dari traveler lainnya. Pilih dan edit rencana perjalanan yang kamu suka. Atau kamu dapat membuat rencana perjalanan sendiri secara praktis sesuai keinginanmu. Dan kamu juga akan mendapatkan informasi detail mengenai objek wisata di sini untuk melengkapi perjalananmu. Jangan lupa,
Bagikan rencana perjalananmu dan buat orang lain mengikuti jejak langkahmu, agar banyak orang yang terbantu dalam merencanakan perjalanannya dan memiliki pengalaman juga kenangan yang tak terlupakan. Mau liburan? Pakai Aturin, dibikin gampang aja. Halo Sobat Aturin, selama pandemi ini apa aja nih yang sudah kamu lakukan di rumah? Pernahkah kamu merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Pasti seru ya kalau kita bisa keliling kota sambil kulineran, bermalam di penginapan yang nyaman, dan pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Sayangnya semua harus ditunda karena adanya pandemi. Tapi tidak perlu khawatir, kamu bisa mengobati kerinduan jalan-jalan dengan virtual tour. Virtual tour adalah cara baru untuk traveling dari rumah. Kamu akan ditemani oleh pemandu wisata lokal yang akan menceritakan berbagai hal menarik seputar liburan di sana. Sehingga saat pandemi ini berakhir, kamu sudah tidak bingung deh mau traveling kemana. Kamu juga bisa memesan oleh-oleh khas daerah sana loh. Jadi, walaupun jalan-jalannya virtual, oleh-olehnya tetap aktual. Kamu bisa menikmati indahnya jalan-jalan virtual ke Labuan Bajo, Raja Ampat, dan banyak tempat seru lainnya melalui virtual tour bersama Aturin. Untuk mengikuti virtual tour ini, kamu bisa mengunjungi Instagram atau website Aturin. Lalu, pilih virtual tour mana yang ingin kamu ikuti. Sekarang, kamu bisa menikmati traveling ke destinasi impian secara virtual bersama orang tersayang. Kamu juga dapat berdiskusi langsung dengan pemandu wisata di sana loh. Pemesanan oleh-oleh pun menjadi praktis. Wah, oleh-oleh yang kamu tunggu sudah datang. Selamat menikmati. Gimana? Seru kan? Yuk cobain virtual tour bersama Aturin. Dengan Aturin, dibikin gampang aja. Sektor pariwisata siap menyambut era new normal. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan perjalanan wisata di era new normal. Sebelum berangkat, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Jangan lupa siapkan travel kit seperti sabun, hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, botol minum, peralatan makan, dan alat ibadah pribadi. Dalam perjalanan, wajib menggunakan masker dan jangan lupa sediakan masker cadangan. Lakukan perjalanan wisata dengan jumlah orang yang sedikit. Pergi ke destinasi wisata domestik atau dalam provinsi. Saat tiba di destinasi wisata, taati protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan ingat, selalu jaga jarak aman dalam perjalanan. Dengan Aturin, dibikin gampang aja.